Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Valar Morghulis, Valar Dohaeris. All men must die, but we are not men. Itu yang dikatakan oleh Daenerys Targaryen pada serial Game of Thrones ketika ia menjadi pembebas para budak. You must choose, kalian harus memilih sisi mana yang akan memenangkan perang ini, the blacks or the green. Well guys, episode pertama dari season kedua House of the Dragon sudah tayang di HBO Go. Kalau misalnya kalian nonton via aplikasi di Indonesia ya guys. Kalau season kemarin rilis langsung 2 episode, tapi kalau untuk season kedua ini 1 episode aja untuk minggu ini, setiap hari Senin kalau waktu di Indonesia guys. Gila sih, bener-bener ya. Episode pertama langsung dibuka dengan penampakan The North, Utara, dan kembalinya Winterfell di perang saudara Civil War House of Targaryen ini. Bener-bener excited banget nih guys. Setelah 2 tahun menunggu, akhirnya season kedua House of the Dragon ini bisa juga premier 17 Juni. Bagi kalian yang belum nonton video aku Everything You Should Know Before You Watch This Series, boleh banget untuk nonton video aku yang ini. Yang mau refresh kembali, jangan lupa untuk nonton video-video aku sebelumnya, breakdown per episode season pertama, serta beberapa teori, cerita tentang apa yang akan terjadi di House of the Dragon ini, Civil War Between Targaryen. Serta yang penasaran dengan alur cerita lengkapnya, boleh banget nonton video aku yang ini ya guys. Full dan lengkap banget. Aku juga sudah buat video lengkap perjalanan hidup serta cerita dari Cregan Stark, bagaimana dia bisa menjadi penengah dalam perang saudara antar Targaryen ini, hingga akhirnya ia menyelesaikan perang yang tak berkesudahan ini teman-teman. Dikenal dengan The Hour of Wolf. Jadi bisa langsung di scroll aja ya di channel YouTube Jokastoy. Oke, langsung aja ya kita nge-breakdown scene per scene dan review, sekaligus aku menjelaskan ceritanya apa yang sebenarnya terjadi di episode pertama ini. Yang sudah kita tahu bahwa episode pertama masih introduction, masih awal-awal nih guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita breakdown. Here we go. Oke, jadi untuk opening House of the Dragon season kedua ini sudah terbarukan teman-teman, memperlihatkan sebuah rajutan anyaman kain yang memiliki bercak darah yang sama, menggambarkan Civil War perang saudara antar Targaryen ini. Di awal rajutan itu menceritakan kisah dari Doom of Valyria, kiamat dan kehancuran bangsa Valyria, yaitu Targaryen itu sendiri. Aku sudah bahas sedikit tentang sejarah Doom of Valyria di video aku yang ini, nonton ya teman-teman, dimana menceritakan 14 Flames atau 14 gunung berapi Valyria yang meletus secara bersamaan menghancurkan kekaisaran dan bangsa Valyria hingga naga-naga mereka punah ya, terkena serangan dari letusan gunung berapi itu. Mengerikan sekali ya ini ya Doom of Valyria. Dilanjutkan dengan rajutan yang menceritakan Three Conquer atau 3 penakluk Westeros. Aegon yang mengendarai naga berwarna hitam Balerion, kemudian di sini ada Rhaenys Targaryen mengendarai naga putih Hemeraxis, serta Visenya Targaryen yang mengendarai Vhagar. Terlihat di sini bagaimana mereka bertiga bisa mengconquer dan menaklukkan Westeros dengan fire and blood, api dan darah. Terlihat di sini The Great House yang bertekuk lutut kepada Targaryen. Ada House of Tully, House of Stark, House of Arryn the Vale, dan house-house lainnya. Dilanjutkan dengan gambar sigil dari Targaryen, 3 kepala naga menggambarkan Aegon, Visenya, dan Rhaenys yang berhasil membangun King's Landing dan menyatukan Westeros dalam Seven Kingdom di bawah kepemimpinan Targaryen. Next kita melihat di sini salah satu raja Targaryen yang mati karena lehernya tergorok salah satu pedang di Iron Throne, bernama King Maegor Targaryen the Cruel atau yang kejam, merupakan anak dari Aegon dan Visenya yang waktu itu menggantikan adiknya Aenys, raja pertama Westeros. Terkenal sangat kejam dan sadis gitu ya teman-teman. Dia mati karena ia terpeleset gitu di Iron Throne dan malah pedang-pedang itu menggorok dirinya sendiri. Ada sebuah mitos dari kalangan Targaryen yang berkata jika Iron Throne menolak salah satu pemimpin atau raja, itu mereka akan terlukai oleh pedang-pedang di Iron Throne. Nah, ini tuh juga relate dengan nanti Rhaenyra teman-teman. Rhaenyra juga nanti akan tergores dan berdarah karena salah satu pedangnya ketika Rhaenyra hendak duduk di Iron Throne. Jadi kayak disinkronkan. Kemudian next terlihat di sini yang jadi raja selanjutnya adalah anak dari King Aenys Targaryen, yaitu King Jaehaerys Targaryen yang kita lihat di season pertama House of the Dragon. Karena King Maegor Targaryen itu tidak ada anak ya, anak yang gak jelas guys. Terlihat di sini King Jaehaerys bersama dengan istrinya Queen Alicent Targaryen. Waktu masih muda, waktu awal menjabat menjadi raja. Ini fakta teman-teman ya. Kenapa di opening House of the Dragon season kedua ini menampilkan King Maegor Targaryen
Targaryen yang jahat dan sadis? Yap, karena King Maegor inilah yang menjadi Targaryen pertama memulai perang saudara, membunuh anak-anaknya King Aenys Targaryen, sang pewaris tahta sesungguhnya, sehingga ia bisa duduk menjadi raja menggantikan adiknya itu. Awalnya pewaris sesungguhnya itu anak keduanya King Aenys, yaitu Aegon, tapi mati bertempur dengan Maegor. Harusnya turun ke anak ketiga, ini malah diculik oleh si Maegor, si Viserys ini, dan dibunuh juga. Dan pada akhirnya Maegor itu mati sendiri, dan alhasil malah Jaehaerys lah sebagai anak keempat yang menduduki tahta menjadi raja selanjutnya, teman-teman. Jadi udah ada civil war pertama terjadi. King Jaehaerys inilah yang membawa perdamaian dan kesejahteraan di Seven Kingdom hingga lebih 60-an tahun. Nah, kalau gambar selanjutnya ini yang terjadi sekarang ya, ada Alicent, Rhaenyra, dan perseteruan antara The Blacks and the Green, dan terciptanya civil war perang saudara Targaryen lagi yang kedua kalinya, di mana Aegon dinobatkan sebagai raja di King's Landing, sedangkan Rhaenyra dinobatkan sebagai ratu di Dragonstone. Itu dia tadi ya penjelasan opening season kedua ini, bagus dan keren banget. Ada sih civil war yang terjadi lagi di novelnya yang ketiga kali, Blackfyre Rebellion. Nanti aku ceritain di video yang lain aja. Oke, opening terlihat di sini. Kita kembali ke wilayah utara, The North, Winterfell. Akhirnya kembali lagi ke House of Stark ya guys. Instrumen musiknya tuh bener-bener bring back memory dan bulu kuduk merinding banget, goosebump guys. Terakhir kali denger soundtracknya House of Stark Winterfell ini di episode terakhir dari Game of Thrones. Terlihat di sini kita melihat crow atau burung gagak yang melintasi hutan Wolfswood, yang merupakan hutan terbesar di utara dan dekat dengan Winterfell, dan The King's Road atau jalan utama terbang menuju ke Winterfell. Wah, nostalgia banget ya akhirnya melihat Winterfell lagi nih. Kemudian di sini kita mendengar narasi cerita dari Cregan Stark yang menjelaskan tentang House of Stark dan bagaimana Night Watch itu dibentuk untuk mengamankan Westeros dari ancaman di wilayah utara dan mengikuti tradisi dari nenek moyang King of the North, Torrhen Stark. Raja utara Torrhen Stark ini bertekuk lutut kepada Aegon the Conqueror. Di sini ada tradisi Torrhen Stark, yaitu mengambil sebuah batu, dan jika kita mendapatkan batu hitam maka kita harus sukarela menjadi Night Watch dan menjadi garda terdepan sebagai penjaga the wall di wilayah paling utara, teman-teman. Jadi ini sudah tradisi untuk menjaga ya dari pasukan Night King pastinya, yang merupakan ancaman dunia. Narasi Cregan Stark mengenai ancaman dari utara, Night King dan juga para White Walkers ini adalah hal yang sama yang dirasakan oleh Aegon the Conqueror, karena ketika ia mengconquer Seven Kingdom, itu ia mendapatkan mimpi tentang ancaman dari makhluk pemusnah dari utara. Siapa lagi kalau bukan Night King. Jadi sebenarnya sama ya guys, Aegon the Conqueror itu hendak menyatukan Seven Kingdom untuk mengalahkan Night King yang kemungkinan akan datang menghancur dunia. Targaryen ini sering banget ya memiliki mimpi dan ramalan, karena kan Aegon the Conqueror serta seluruh Targaryen itu kan bisa selamat dari Doom of Valyria, kiamat bangsa Valyria, juga karena percaya dengan ramalan dan mimpinya Daenerys the Dream, anak perempuannya Aena Targaryen. Cregan Stark dan Jacaerys Velaryon pun bertemu di The Wall, ujung dari utara. Cregan berkata bahwa ia masih melanjutkan tradisi dari King Torrhen Stark. Di sini Jacaerys bertemu dengan Cregan Stark yang merupakan anak dari Rickon Stark. Rickon Stark ini yang terlihat di season pertama episode 1 bertekuk lutut dan sumpah setia kepada Queen Rhaenyra. Nah, Cregan ini akan mengikuti ayahnya ya guys. Jacaerys meminta bantuan kepada Cregan untuk mendapatkan kekuatan dan pasukan dari utara. Namun di sini Cregan berkata winter is coming, musim dingin sudah akan datang. Winterfell dan utara harus memperkuat penjagaan mereka. Terlihat di sini Lord Cregan Stark itu menggunakan sebuah pedang yang digunakan oleh Ned Stark di Game of Thrones. Pedang ini merupakan pedang leluhur dari bangsa Stark, yaitu Ice Sword Ice. Jacaerys pun terkesima melihat ujung tembok The Wall utara yang tidak ada akhirnya, the endless ice, dan salju tidak ada hentinya gitu. Cregan berkata ayahnya membawa King Jaehaerys Targaryen dan istrinya Queen Alicent Targaryen ke ujung utara, bahkan naga-naga mereka Vermithor dan Silverwing itu menolak untuk menyeberangi dan pergi ke sisi lain tembok itu. Yap, tembok itu dikatakan oleh Cregan Stark untuk menahan
kematian, sebuah kiasan dari sosok yang mengerikan yang akan membawa kehancuran dunia. Jadi tinggi temboknya itu 200 meter lebih. Jadi memang Cregan Stark ini terpecah pikirannya kalau sudah musim dingin datang antara barat dan utara. Bahkan dia lebih sering berada di The Wall, di tembok utara untuk mempersiapkan musim dingin ya. Tapi di sini Cregan Stark tetap membantu Jaehaerys dan memberikan orang-orang tua gitu yang masih bisa bertarung untuk menambah pasukan The Blacks. Karena mereka menepati janji sumpah setia kepada Queen Rhaenyra Targaryen. Jaehaerys pun menerima surat gagak dari Dragonstone kematian Prince Lucerys Velaryon. Scene pun berpindah ke Dragonstone di mana Meleys dan Princess Rhaenys Targaryen baru saja berpatroli sampai kecapean gitu, ratusan kilometer di lepas laut. Rhaenys berkata Gevi Meleys dan memintanya untuk beristirahat dan makan dulu. Terlihat di sini Prince Daemon Targaryen hendak menyuruh Rhaenys untuk berpatroli lagi dan pergi dengannya. Namun ia menolak karena ia sudah kelelahan gitu ya teman-teman. Daemon berkata ia ingin membunuh Vhagar bersamaan dengan Rhaenys serta Meleys, bekerja sama dengan dirinya serta naganya Caraxes. Namun di sini Rhaenys menolak ya, karena ini sepertinya bukan titah dan perintah dari Queen Rhaenyra. Rhaenyra ini sedang menghilang teman-teman. Lama banget dia menghilang, berminggu-minggu mencari sisa-sisa jasad dari anaknya Lucerys itu. Kasian banget ya, dia masih berkabung. Terlihat di sini Prince Daemon itu nggak sabaran banget dan sangat bersemangat untuk menghajar kubu The Greens. Namun di sini Rhaenys berkata seorang ibu pasti akan berduka akan kehilangan anaknya seperti ia kehilangan Laena, istri si Prince Daemon Targaryen ini. Namun Daemon masih menyalahkan si Rhaenys kenapa tidak ketika berada di Dragon Pit di season 1 kemarin garis keturunannya si Aegon. Namun Rhaenys hanya pergi saja karena kita tahu bahwa alasan Rhaenys tidak mau menyerang ketika di Dragon Pit karena dia tidak mau menjadi orang yang memulai perang saudara. Akhirnya Daemon pun tidak jadi pergi bersama dengan Rhaenys untuk membunuh Vhagar hari itu. Kembali ke scene Rhaenyra Targaryen yang sedang mencari jasad dari Lucerys Velaryon di sekitaran Storm End dan juga bagian lautan serta bibir pantai Shipbreaker Bay dekat utaranya Storm End. Nah, jadi disinilah lokasi meninggal atau matinya Lucerys Velaryon dan bagaimana bisa Rhaenyra menemukan serpian mayat dan jasadnya Lucerys. Scene pun berpindah ke Driftmark, di mana di sini kita melihat Corlys Velaryon di season kedua House of the Dragon mempersiapkan kapal-kapalnya yang akan memblokade bagian Gullet, yaitu bagian sebuah lautan, memblok lalu lintas perjalanan lautan. Di sini Corlys bertemu dengan Aelin of Hull yang merupakan anak haram Velaryon. Aelin ini juga bisa disebutkan Aelin Velaryon. Melihat banyak kapalnya yang hancur, Corlys Velaryon menginginkan kapalnya segera diperbaiki dan bisa memblokade jalan lalu lintas lautan di daerah Gullet lagi ya teman-teman. Aelin pun berkata ia akan berdiskusi dengan saudaranya. Nah, saudaranya ini adalah Adam of Hull atau Adam Velaryon yang nantinya akan menjadi Dragon Seeds mengendarai Sea Smoke membantu Rhaenyra. Aelin pun memberikan sebuah belati yang dibuat oleh pandai besi kepada Corlys Velaryon. Corlys berkata ini merupakan belati yang ia pesan untuk pangeran Lucerys Velaryon, namun Lucerys sudah mati ya teman-teman. Dan di sini terlihat banget bahwa Corlys itu sangat berduka dan sedih dengan kematian Lucerys, karena kan harusnya Lucerys Velaryon lah yang memimpin Driftmark. Next kita kembali ke King's Landing. Di sini kita melihat Sir Arik Cargill yang merupakan saudara kembarnya Eric Cargill yang mendukung dan menjadi Kingsguard Aegon dan The Greens. Mereka pun melihat naga Vhagar yang dikendarai Aemon datang ke King's Landing, teman-teman. Kemudian terlihat di sini King Aegon itu sedang mencari anaknya Jaehaerys Targaryen. Terlihat Laena itu sedang menjahit gitu ya bersama dengan anak perempuannya Jaehaera Targaryen. Jadi kan mereka ini memiliki 3 orang anak ya teman-teman kalau di novelnya. Jaehaerys Targaryen, Jaehaera Targaryen, dan Maelor Targaryen. Nah, si Maelor Targaryen ini nggak kelihatan nih teman-teman. Jadi kemungkinan yang ditampilkan di series ini hanya 2 anak kembarnya saja. Aegon hendak mengajak Jaehaerys ke Small Council karena ia kelak akan menjadi raja gitu ya. Laena terlihat tidak setuju karena Jaehaerys harus fokus di perpustakaan. Laena berkata ia sangat takut. Ia takut dengan tikus atau rats. Jadi ini sudah mengindikasikan dari awal episode ya bahwa tragedi Blood and Cheese akan segera terjadi. Laena bisa merasakannya karena Laena adalah salah satu Targaryen yang bisa memiliki kekuatan ramalan The Dreaming. Kemudian ada scene yang sangat shock banget di sini ya guys, di mana Alicent Hightower dan Sir Criston Cole itu sedang melakukan pekerjaan mereka. Benar-benar di luar nurul dan tidak terduga sama sekali bahwa hubungan antara Sir Criston Cole dan Alicent Hightower ini akan menjadi seperti ini. Alicent Hightower ini kalau di season kemarin
kemarin seperti sok suci gitu ya guys. Tapi sebenarnya ia juga melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Rhaenyra. Di sini Alicent terlihat sangat menikmatinya. Alicent pun berkata mereka tidak boleh melakukan hal itu lagi dan harus memberhentikan semua kegilaan itu. Akhirnya mereka melanjutkan ke small council meeting karena ada pertemuan nih antara para council dan para penasehat terkait perang yang akan datang antara The Greens and the Blacks. Aegon pun membawa Jaehaerys bersama dalam pertemuan small council ini. Di sini jelas ya, council The Greens ini ada Alicent Hightower, Sir Criston Cole, Otto Hightower, King Aegon, Tyrion Lannister, Jasper Wild, dan Maester Orley. Jadi mereka ini adalah The Green Council sang pengkhianat. Otto berkata bahwa surat dukungan terhadap The Greens dari The Vale dan juga The North Utara tidak dijawab karena mereka memilih untuk setia dengan Rhaenyra. Tetapi sepertinya dari House of Baratheon di Stormland itu pasti akan mendukung The Greens karena di season 1 kemarin kan Aemon itu sudah dinikahkan dengan salah satu anak dari Baratheon. Aegon marah kepada Tyrion Lannister karena ia memarahi anaknya Jaehaerys Targaryen yang terus bermain-main. Namun ada Alicent yang menengahkan bahwa mereka memiliki hal yang lebih penting harus didiskusikan. Permasalahan di The Greens sekarang ini adalah blokade bagian lautan ke King's Landing oleh pasukan Corlys Velaryon. Itu membuat King's Landing ini ya itulah kekurangan makanan, mobilitasnya pun terganggu gitu ya teman-teman, pasokan dan logistik. Sehingga mereka butuh Master of Ship, penguasa kapal baru bagi The Greens. Dan mereka akan menawarkan jabatan ini kepada Lord Muda Dalton Greyjoy. Di novelnya sendiri, Lord Dalton Greyjoy ini masih sangat muda, berumur 16-17 tahun gitu ya teman-teman, atau lebih lah. Dan dia dijuluki The Red Kraken. Awalnya sih dia hendak memilih The Greens, tapi pada akhirnya ia bertarung bersama dengan Rhaenyra di kubu The Blacks. Aemon Targaryen pun datang dalam council ini. Walaupun diusir oleh Alicent, namun Aegon mempersilahkannya untuk ikut dalam rapat. Aegon berencana bersama dengan Aemon akan menyerang Riverlands dengan naga mereka Vhagar dan Sunfire, membakar menghancurkan blokade dari house-house di Riverlands, termasuk House of Tully yang paling besar, dan menyuruh mereka bertekuk lutut kepada The Greens. Ini nanti akan jadi salah satu battle atau perang di Riverlands yang akan ditampilkan di season kedua. Namun Alicent memperingatkan bahwa kubu The Blacks juga punya naga. Jika naga-naga ini dilepaskan, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk memanggil mereka kembali menghentikan peperangan. Dan juga Vhagar tidak boleh jauh dari King's Landing, harus melindungi King's Landing ini sebagai ganti pembunuhan yang dilakukan oleh Aemon kepada Lucerys Velaryon. Alicent pun bertemu dengan Lord Larys Storm, di mana ia berkata di sini ia sudah mengganti staf-staf dan pegawai istana yang tercium berkhianat untuk diganti dengan orang-orangnya yang lebih setia dengan Alicent dan kubu The Greens. Alicent pun mandi, masih tidak percaya dengan orang-orang di sekitarnya dan memutuskan untuk menggosok badannya sendiri. Namun terlihat banget di sini bahwa ia seperti tidak suka ya, dan merasa jijik dengan dirinya sendiri dan apa yang telah ia lakukan dengan Sir Criston Cole. Scene berikutnya menampilkan Rhaenyra yang masih bersedih compang-camping mencari jasad anaknya Lucerys di sekitaran Storm End dan Shipbreaker Bay. Dan pada akhirnya Rhaenyra pun menemukan ya mayat atau sayap dari naga Lucerys Arrax dan sedikit bajunya gitu ya. Di novel sendiri jasad dari Lucerys Velaryon itu tidak pernah ditemukan guys. Di sini Rhaenyra bersedih dan nangis sejadi-jadinya, menyedihkan sekali melihat raut wajahnya karena Lucerys Velaryon ini adalah anak yang paling disayangi dan favoritnya si Rhaenyra. Selain itu yang membuat aku gagal fokus di sini adalah bentuk size ukurannya si Syrax atau naganya Rhaenyra ini yang kok tidak besar-besar ya teman-teman, kayak masih kecil aja terus gitu. Gak tahu kenapa badannya kok tidak berkembang dan tidak membesar setelah bertahun-tahun dikendarai oleh Rhaenyra. Padahal Syrax ini termasuk naga yang selalu terbang gitu ya teman-teman, bukan naga yang pasif di kandang terus. Kemudian terlihat King Aegon melanjutkan tugasnya sebagai raja, mendengarkan petisi-petisi dari masyarakatnya atau rakyatnya itu yang datang ke istana. Di sini King Aegon duduk di Iron Throne dan mendengarkan keluhan rakyatnya. Salah satunya ada peternak kambing atau peternak domba yang merasa kewalahan untuk memenuhi makanan para naga. Di sini Aegon berusaha untuk memberikan pasokan domba, tapi dicegah oleh Otto Hightower. Terlihat Aegon di sini kayak seolah-olah di series di live action ini mau ditunjukkan bahwa Aegon ini bagus juga loh, memimpin baik gitu sebagai seorang pemimpin. Padahal kalau di versi novel yang nggak sama sekali. Kemudian berikutnya di sini kita melihat
Targaryen bastard, pertama kalinya Huge Hammer atau Dragon Seed, anak haramnya Targaryen. Terlihat di sini rambutnya abu-abu putih gitu ya guys. Nah ini nih penampakan pertama Huge Hammer Dragon Seed yang nantinya akan mengkhianati Rhaenyra. Di sini Huge Hammer bekerja sebagai pandai besinya di King's Landing, meminta bantuan bahan besi karena makin mahal kos pembuatannya kepada King Aegon. Awalnya ditolak oleh Otto Hightower. Namun di sini King Aegon bersikukuh untuk membantu Huge Hammer dan pandai besi lainnya untuk memberikan bantuan bahan-bahan yang berkualitas tinggi agar bisa membuat senjata-senjata yang baik. Lord Larys Strong yang sedari tadi melihat dan mengawasi akhirnya bertemu dengan King Aegon, menghasutnya untuk mengganti Otto Hightower agar diberhentikan menjadi the hand-nya. Lord Larys Strong ini emang mulutnya berbisa teman-teman. King Aegon pun akan mempertimbangkan mengganti Otto Hightower dengan the hand yang baru. Terjadi konfrontasi dan perdebatan antara Alicent dan ayahnya Otto Hightower terkait bagaimana Otto memperlakukan Alicent di depan anak-anaknya. Ia tidak ingin Otto terlihat seperti mendiskreditkan dirinya di depan Aegon, Aemon, dan anak-anaknya sehingga Alicent tidak bisa mengendalikan anak-anaknya. Namun pada akhirnya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkan peperangan, menyuruh Rhaenyra bertekuk lutut, dan Aegon duduk menjadi raja di Iron Throne. Terlihat kapal Corlys Velaryon itu sedang memblokade sebuah kapal yang hendak menyeberangi lautan Dragonstone, dan terlihat di sana Kingsguard menemukan White Worm atau Lady Mysaria. Prince Daemon murka kepada Lady Mysaria atau White Worm yang pada di season pertama itu berkonspirasi dengan Otto Hightower dan mendapatkan bayaran dari Hightower. Namun Mysaria berkata itu hanyalah murni bisnis saja. Dia bukan mendukung pasukan The Greens. Dia masih setia dan loyal kepada The Blacks atau Daemon. Prince Daemon pun yang marah pergi keluar dan menyuruh Sir Eric Cargill untuk menempatkan Lady Mysaria di sel tahanan sebagai pengkhianat kerajaan. Eric Cargill awalnya menolak karena apa yang dikatakan Mysaria itu jujur. Namun Daemon tetap kekeh dengan keputusannya. Prince Daemon juga di sini menyalahkan Sir Eric Cargill kenapa tidak langsung membunuh Aegon ketika berada di King's Landing pada di season pertama. Namun terkait sumpah setianya kepada Kingsguard, dia tidak bisa membunuh Aegon dan melawan saudara kembarnya Eric Cargill. Suara erangan naga Syrax pun datang ke Dragonstone. Akhirnya Rhaenyra Targaryen pulang ke Dragonstone dan ia disambut oleh semuanya, teman-teman. Di sini Daemon melaporkan bahwa ia sudah pergi ke Harrenhal dan membuat camp di Riverlands. Sedangkan Rhaenys Targaryen itu sudah berpatroli di lautan, tepatnya di The Gauntlet bersama dengan suaminya Sir Corlys Velaryon untuk blokade perjalanan mobilitas laut. Rhaenyra hanya terdiam dan berkata satu kalimat, "Aku menginginkan Aemon Targaryen," dengan matanya yang merah, berlinang air mata, dan kesedihan yang mendalam. Rhaenyra pun langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Daemon langsung mengunjungi Mysaria di selnya dan bertanya apakah ia memiliki seorang kenalan yang bisa dibayar gitu ya di King's Landing. Nah di sini nih Prince Daemon hendak membuat konspirasi rencana pembunuhan Blood and Cheese. Terlihat Jacaerys Velaryon dan Baela Targaryen menemui Rhaenyra yang sudah bersih dan gak compang-camping lagi ya teman-teman. Jacaerys pun melaporkan apa yang sudah ia lakukan, mendapatkan dukungan dari Cregan Stark dengan 2.000 pasukan, serta mendapatkan dukungan dari The Vale, Lady Jane Arryn, dengan ganti naga yang menjaga The Vale. Namun karena kesedihan yang mendalam, mereka berdua tidak bisa menahan air mata dan berpelukan atas kepergian hilang dan matinya Lucerys Velaryon. Ini scene yang sedih banget ya teman-teman. Next kita melihat di sini Alicent Hightower mendatangi Grand Sept untuk berdoa dengan The Fate Seven terkait orang-orang yang ia sayangi dan keluarganya, termasuk suaminya Viserys Targaryen, anak-anaknya, dan ia juga mendoakan Lucerys Velaryon dan berkabung atas kematian anak laki-laki Rhaenyra tersebut yang dibunuh oleh Aemon, anaknya sendiri. Di Dragonstone, Rhaenyra dan keluarganya pun mengkremasi barang-barang baju Lucerys Velaryon yang ditemui oleh Rhaenyra di bibir pantai, serta beberapa barang-barang yang menggambarkan Lucerys. Di sini Jacaerys menggendong adik ketiganya, Joffrey Velaryon. Rhaena Targaryen di sini terlihat bersedih atas kematian Lucerys Velaryon. Rhaenyra pun tidak bisa menahan kesedihannya lagi ketika hendak membakar baju Lucerys Velaryon yang ia kenakan di hari kematiannya. Akhirnya Prince Daemon pun datang menyelinap ke King's Landing dan bertemu salah satu bawahannya ketika menjadi commander di season pertama kemarin yang loyal terhadap Targaryen dan membenci
Hightower. Jadi ini salah satu penjaga tentara di Red Keep King's Landing, teman-teman. Akhirnya Prince Daemon bertemu dengan The Ratcatcher atau penangkap tikus atau yang bekerja untuk menjebat tikus di King's Landing yang diperkenalkan oleh Mysaria atau White Worm, dan memintanya untuk membunuh Prince Aemon Targaryen berambut perak dan memiliki mata satu dengan imbalan emas yang sangat banyak. Daemon juga menyuruh tentaranya tersebut untuk membersamai si Ratcatcher ini. Oke, di sini kita bedah perbedaannya ya teman-teman. Karena kalau di versi novelnya, Blood dan Cheese itu adalah dua orang yang bekerja sebagai penangkap tikus kerajaan dan merupakan rakyat jelata, teman-teman. Dan ketika melancarkan aksinya, mereka tidak dibantu oleh tentara manapun. Nah, sehingga di sini dibuat berbeda. Blood and Cheese-nya tidak ada, hanya diganti satu orang penangkap tikus saja dan satu orangnya Daemon. Mereka pun melancarkan aksinya tengah malam. Terlihat di sini, Aemon dan Criston Cole itu masih membicarakan strategi untuk menghancurkan The Blacks dan mengirim pasukan-pasukan mereka. Otto Hightower pun datang, menginterupsi dan menyuruh Criston Cole keluar, menyayangkan apa yang dilakukan oleh Aemon, membuat rencana sendiri-sendiri tanpa memberitahunya sebagai the hand of the king. Aemon di sini terlihat kesal dan membenci Alicent ibunya yang terus menyalahkannya karena memulai peperangan dengan membunuh Lucerys. Padahal menurutnya yang memulai peperangan adalah Alicent dan kakeknya si Otto berkonspirasi ketika kematian King Viserys di season pertama. Namun terlihat banget Sir Criston Cole di sini berusaha untuk membersihkan nama Alicent dan membaguskan nama Alicent, malah menyerang dan mengejek nama Rhaenyra. Si Sir Criston Cole ini emang tidak tahu diri, teman-teman ya. Di season pertama dia berkata dia tidak mau menjadi whore atau pelacur, namun pada akhirnya di season kedua ini ia malah melacur gitu guys. Melewati lorongan rahasia di Red Keep Maegor Tunnel, Blood and Cheese, kita sebut aja mereka berdua ini Blood and Cheese walaupun mereka berdua bukan Blood and Cheese, teman-teman, biar mudah ya. Mulai mencari ke setiap ruangan di mana Prince Aemon. Sampailah mereka ke ruangan tempat tidurnya si Aemon tadi, tetapi Aemon tidak ada di sana. Blood and Cheese ini terlihat mencari-cari semua di ruangan-ruangan, teman-teman, dan mereka melihat lukisan di dinding Balerion yang sedang membakar Harrenhal. Blood and Cheese pun mendapatkan Helaena, mengalungkan pisau ke leher Helaena hingga berdarah dan menyuruhnya untuk memilih yang mana anak laki-laki yang hendak dibunuh oleh Blood and Cheese ini. Ini agak aneh ya teman-teman. Awalnya mereka mencari Aemon Targaryen tapi nggak ketemu. Namun karena sudah kepepet, sudah masuk ke kerajaan, akhirnya dua orang ini membunuh siapa saja yang bisa mereka temui, termasuk anaknya si Helaena ini, anak ratu penerus raja. Mereka pikir son for son, anak lelaki untuk anak lelaki, itu bisa siapa aja dari kubu The Greens. Ini tuh agak kurang dijelaskan teman-teman, dan sangat jauh berbeda dengan versi novelnya juga, yang memang Prince Daemon Targaryen itu menyasar langsung anak pertamanya Helaena, bukan menyasar si Aemon Targaryen. Agak dibuat beda gitu ya guys. Karena Jaehaerys dan Jaehaera ini adalah kembar namun beda kelamin, akhirnya Helaena disuruh memilih yang mana yang berkelamin laki-laki oleh Blood and Cheese ini. Helaena pun menunjuk langsung ke Jaehaerys, berpikir bahwa para pembunuh ini akan memilih anak yang satunya. Namun mereka menyadari bahwa Helaena hanya mengelabui dan benar. Yang ditujuk Helaena adalah Jaehaerys Targaryen, anak pertamanya anak lelakinya. Helaena pun langsung berkaca-kaca, kebingungan dan gak bisa berkata-kata ya teman-teman. Ia langsung mengangkat Jaehaera dan pergi sesegera mungkin dari sana menyelamatkan diri mereka berdua. Blood dan Cheese langsung membunuh Jaehaerys dan memenggal kepalanya gitu ya teman-teman. Namun scene-nya ini tidak diperlihatkan. Helaena sambil menangis pun langsung membawa Jaehaera, anak perempuannya, pergi ke kamarnya Alicent ibunya. Gila, ini aktingnya keren banget ya si Pia Saban ini yang memerankan Helaena. Bener-bener dapat banget kengerian di matanya sebagai seorang ibu yang anaknya dibunuh di depan matanya. Teknik pengambilan gambar one shot ketika Helaena ini kabur dari kamarnya menuju kamar Alicent ini juga keren banget. Tentunya di sana Alicent sedang bersama dengan Criston Cole. Helaena berkata bahwa mereka membunuh anak laki-laki itu. Ya, akhirnya episode pertama ini ditutup dengan kematian Jaehaerys Targaryen, Blood and Cheese. Cuman agak berbeda ya versi Blood and Cheese live action ini dengan versi novelnya, di mana ada anak ketiga Helaena, yaitu si Maelor di sana. Di mana Helaena disuruh memilih dari ketiga anaknya siapa yang harus dibunuh. Helaena pun memilih Maelor untuk dibunuh, namun karena Blood and Cheese memang menyasar anak pertama pewaris tahta, mereka langsung membunuh Jaehaerys Targaryen dan memberitahukan kepada Maelor. Awalnya ibunya menyuruh mereka untuk membunuh Maelor. Nah di sini biar si
Mallory itu kena mental itu kalau versi novelnya teman-teman, dan membuat Helena menangis hancur dengan apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Allison pun menghentikan kegiatannya dan shock mendengar apa yang dikatakan oleh si Helena anaknya bahwa Jaehaerys sudah mati. Melihat ini kita juga shock apa yang dilakukan oleh Allison di sini. Katanya dia sudah mau berhenti dan tidak mau lagi, tapi ternyata malah nagih-nagih guys. Jujur ya teman-teman, scene Blood and Cheese pembunuhan Jaehaerys Targaryen ini agak kurang intens, agak kurang buat shock terapi gitu kepada penontonnya. Aku nggak tahu apa yang salah di sini, tapi seperti tidak berkesan dan sudah gitu aja ya teman-teman. Beda dengan penggarapan di season pertama, seperti pembunuhan-pembunuhan itu shock banget ngelihatnya. Tapi di Blood and Cheese ini menurut aku agak kurang dan terlalu dirubah dari source original aslinya di novel, sehingga menghilangkan intensitasnya, menghilangkan kengeriannya dan kesadisannya gitu ya, sehingga kesedihannya itu berkurang vibesnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia penjelasan singkat dan breakdown aku untuk episode pertama dari series House of the Dragon season kedua. Rate aku untuk episode pertama ini bener-bener bagus banget, 95 out of 100 guys ya. Walaupun lebih berkesan season pertama karena memang pengenalan dan awal introduction, tapi di episode pertama ini udah cukup bagus, walaupun agak kecewa di akhirnya scene Blood Cheese-nya terlalu dirubah dari original novel story-nya ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan boleh banget diskusi di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan apa pendapat kalian dengan episode pertama ini? Puas atau enggak nih? Dan kalian tim mana nih? Tim The Blacks atau The Greens? Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, see you next time.